Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ardianti akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, di mana tugas ini adalah sebagai pengganti UAS mata kuliah seminar kriminologi. Baiklah, untuk bab 1 pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan obat psikoaktif yang berlebihan seperti alkohol, obat pereda nyeri, ataupun obat-obatan ilegal. Hal ini dapat membahayakan fisik, sosial, atau emosional. Penyalahgunaan nafza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nafza pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pencandu nafza. Dari sini muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetapi tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakan sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan di latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba nafza Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini ada beberapa manfaat penelitian yang saya ambil. Yang pertama, manfaat teoritis, kedua, manfaat akademis, dan yang ketiga, manfaat praktis. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, studi kepustakaan, di mana terdapat beberapa kerangka konseptual. Yang pertama, kerangka konsep upaya. Menurut Wahyu Baskoro, upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud atau akal atau ikhtiar. Menurut Torsina, upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian konsep penanggulangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan pe dan akhiran an, sehingga menjadi penanggulangan yang berarti proses, cara, perbuatan, dan menanggulangi. Kemudian konsep penyalahgunaan. Makna penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan, penyalahgunaan, dan penyelewengan. Kemudian konsep narkoba. Menurut Godses, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan. Saat zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh, maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu, dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan fisikis pada tubuh. Sehingga, jika zat tersebut dihentikan pengonsumsiannya, maka akan terjadi gangguan secara fisik dan fisikis. Dan yang terakhir, konsep kepolisian. Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya, di bab 2 terdapat penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil beberapa skripsi terdahulu. Yang pertama, skripsi dari Zulfadli bin Abin pada tahun 2010 dengan judul Penelitian Skripsi Layanan Bimbingan Konseling Terhadap Pencandu Narkoba, studi di Yayasan Rumo Getuyono, Banda Aceh. Selanjutnya, skripsi dari Adi Saputra pada tahun 2013 dengan judul Penelitian Skripsi Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam Pembinaan Remaja Korban Narkoba, studi analisis di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian skripsi Safliadi pada tahun 2015
dengan judul Riwayat Penggunaan Narkoba pada Remaja, Studi Analisis di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian di bab 2 terdapat kerangka teori. Di sini saya menggunakan 4 teori, yaitu teori asosiasi diferensial atau differential association theory, kemudian teori tegang, trend teori, kemudian psikoanalitik atau psikoanalitik teori, dan yang terakhir teori kultural kriminologi. Kemudian di bab 2 juga terdapat kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikir yang saya dapatkan adalah 1. Melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pemberantas sindikat jaringan penyalahgunaan narkoba. Dan keempat, meningkatkan peranan instansi di lingkungan Badan Narkotika Kabupaten. Kemudian terdapat konsep operasional. Di sini konsep indikator yang saya kemukakan antara lain yaitu konsep upaya dan kemudian konsep penanggulangan, lalu konsep narkoba, dan yang terakhir konsep kepolisian. Kemudian kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Untuk yang pertama, jenis dan data penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan atau field research. Menurut Nasir Budiman, bahwa field research adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam. Kemudian metode penelitian digunakan adalah descriptive analysis, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lalu di bab 3 terdapat juga sumber data penelitian. Di sini saya menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lalu juga terdapat teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 2 teknik, yaitu teknik wawancara dan studi dokumentasi. Dan terakhir, teknik analisis data. Di sini ada analisis sebelum ke lapangan dan analisis di lapangan. Di analisis lapangan terdapat aktivitas dalam analitis data, yaitu data reduction, data display, dan data consolidation drawing atau verification. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.